Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Maulana Firdaus, NIM 73 Angkatan 2017. Salam sehat, salam hormat, penuh semangat kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan, terutama yang terhormat Bapak Iwan Permana Suwarna MPD, selaku Kepala Prodi Tadris Fisika UIN Jakarta, Ibu Ainur Laila MSI, selaku dosen pembimbing skripsi saya. Izin perkenankan menyampaikan ringkasan inti dari skripsi saya sebagai berikut. Judul skripsi saya adalah Pengaruh e-modul berbasis contextual teaching and learning terhadap keterampilan berpikir kritis peserta didik pada materi momentum dan impuls. Latar belakang penelitian ini adalah peserta didik kesulitan dalam memahami dan mengaitkan permasalahan fisika dalam kehidupan sehari-hari, khususnya selama pandemi COVID-19. Implementasi kegiatan pembelajaran abad 21 yang monoton, sehingga membuat keterampilan berpikir kritis peserta didik menjadi rendah. Hal tersebut dibuktikan melalui program Trends in International Mathematics and Science Study Times tahun 2015 yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata peserta didik di Indonesia berada di bawah nilai rata-rata internasional. Maka dari itu, peneliti membuat suatu bahan ajar yang mampu menarik minat peserta didik agar penggunaan handphone bisa dimanfaatkan secara positif. Rumusan masalah penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pengaruh e-modul berbasis contextual teaching and learning terhadap keterampilan berpikir kritis peserta didik pada materi momentum dan impuls. Yang kedua, bagaimana peningkatan keterampilan berpikir peserta didik setelah diberi perlakuan pembelajaran dengan menggunakan e-modul berbasis contextual teaching and learning. Dan yang ketiga, bagaimana respon peserta didik terhadap e-modul berbasis contextual teaching and learning pada materi momentum dan impuls. Tujuan penelitian yang pertama, mengetahui pengaruh e-modul berbasis contextual teaching and learning terhadap keterampilan berpikir kritis peserta didik pada materi momentum dan impuls. Yang kedua, mengetahui peningkatan keterampilan berpikir kritis peserta didik setelah diberi perlakuan pembelajaran dengan menggunakan e-modul berbasis contextual teaching and learning. Dan yang ketiga, mengetahui respon peserta didik terhadap e-modul berbasis contextual teaching and learning pada materi momentum dan impuls. Manfaat penelitian yang pertama, bagi guru, hasil penelitian ini dapat menjadi alternatif media pembelajaran dalam menyampaikan materi fisika. Bagi peserta didik, e-modul berbasis contextual teaching and learning ini dapat membantu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dalam pembelajaran fisika. Dan yang ketiga, bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai wacana baru dalam memperkaya pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam mengembangkan e-modul fisika berbasis contextual teaching and learning. Yang selanjutnya ada kajian teori, di mana pada kajian teori ini ada 4 pokok bahasan yang tidak akan saya jelaskan satu persatu untuk mempersingkat waktu. Yang pertama itu ada e-modul, yang kedua ada contextual teaching and learning, yang ketiga keterampilan berpikir kritis, dan yang keempat momentum dan impuls. Yang selanjutnya ada metode penelitian, di mana tempat penelitiannya di SMA Negeri 1 Parung. Untuk waktu penelitiannya itu tanggal 12 Mei sampai 26 Juni. Metode penelitiannya menggunakan kuasi eksperimen, karena saya ingin melihat pengaruh dari treatment yang saya berikan berupa pembelajaran dengan menggunakan e-modul berbasis contextual teaching and learning. Desain penelitian yang saya gunakan adalah non-equivalent control group, di mana saya memerlukan 2 kelompok, yakni kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, yang mana pemilihan kelompok ini tidak dipilih secara random. Yang selanjutnya ada sampel penelitian. Sampel penelitiannya adalah kelas 10 IPA 1 dan 10 IPA 2.
Dan teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah menggunakan purposive sampling dengan kriteria kelas yang memiliki kemampuan awal ataupun homogenitas yang relatif sama. Tahap selanjutnya ada prosedur penelitian, di mana prosedur penelitian ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu tahap persiapan. Tahap persiapan dimulai dari studi pendahuluan, observasi, dan wawancara guru. Dan diakhiri dengan uji coba, validasi, instrumen tes, dan non-tes. Di tahap pelaksanaan, tentu saja kita awali dengan tes awal, pre-test, dan diakhiri dengan pengisian angket. Dan di tahap akhir ada analisis data, uji hipotesis, hasil penelitian, dan kesimpulan penelitian. Untuk hasil penelitiannya sendiri bisa kita lihat pada tabel berikut ini, ya. Ada 2 kelas, kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan nilai pretest dan post-testnya masing-masing. Di sini bisa kita lihat rata-ratanya kelas eksperimen menunjukkan peningkatan yang lebih dibandingkan kelas kontrol. Untuk hasil penelitian selanjutnya ada 2 endgame. Yang pertama endgame untuk secara keseluruhan, dan yang kedua adalah endgame untuk aspek keterampilan berpikir kritis. Bisa dilihat datanya pada endgame keterampilan berpikir kritis, kelas kontrol mendapatkan nilai sebesar 0,37 atau dalam kategori sedang. Begitupun kelas eksperimen mendapatkan nilai 0,56 dalam kategori sedang. Dan untuk uji endgame aspek keterampilan berpikir kritis bisa dilihat ada 5 aspek berpikir kritis dengan masing-masing nilai kelas kontrol dan juga kelas eksperimen. Yang selanjutnya ada instrumen tes, di mana instrumen tes untuk validitas konstruk terdapat 12 soal dengan kategori valid, 2 soal dengan kategori tidak valid, dengan total soal 14. Untuk validitas isi, aspek yang dinilai ada 3, yakni materi, konstruksi, dan bahasa, dengan kriteria sangat sesuai. Yang selanjutnya ada reliabilitas. Reliabilitas ini menunjukkan nilai 0,95 atau dalam kriteria sangat tinggi. Untuk daya pembeda, bisa kita lihat kategori jelek tidak ada, cukup tidak ada, baik ada 3, baik sekali ada 9, drop tidak ada dengan total 12. Dan untuk taraf kesukaran sendiri, itu untuk kategori mudahnya ada 2, sedang ada 8, sulit ada 2, dengan total ada 12. Yang selanjutnya ada analisis data. Uji normalitas yang saya gunakan menggunakan Shapiro-Wilk. Bisa kita lihat nilai signifikansinya menunjukkan lebih dari 0,05, yang artinya data tersebut terdistribusi normal. Untuk uji homogenitas, saya menggunakan Levene statistik. Bisa kita lihat keputusannya di uji homogenitas saya mendapatkan hasil yang homogen dan juga homogen untuk masing-masing pretest dan posttestnya. Masih di analisis data, karena tadi datanya homogen, maka saya menggunakan uji T di uji hipotesisnya, di mana bisa kita lihat untuk uji T, hasil uji T di pretest itu lebih dari 0,05, yang artinya H0-nya diterima. Untuk di posttest hasilnya kurang dari 0,05, yang artinya H0-nya ditolak. Yang selanjutnya ada analisis data non-test, di mana saya menggunakan angket dengan 3 indikator, di mana pada indikator pertama respon peserta didik terhadap implementasi pembelajaran fisika dengan menggunakan e-modul itu mendapatkan persentase 79,58% dengan interpretasi hampir seluruhnya. Yang kedua,
itu keunggulan pembelajaran menggunakan e-modul mendapatkan persentase 75,83% dengan interpretasi hampir seluruhnya. Dan yang ketiga, ada respon peserta didik terhadap pembiasaan keterampilan berpikir kritis, itu mendapatkan persentase 77,71% dengan interpretasi hampir seluruhnya. Dari ketiga indikator tersebut diperoleh rata-rata dengan persentase 77,71% dengan interpretasi hampir seluruhnya. Yang artinya penggunaan e-modul yang telah saya berikan itu mendapatkan respon yang positif. Untuk kesimpulan pada penelitian kali ini, yang pertama, e-modul berbasis contextual teaching and learning berpengaruh terhadap keterampilan berpikir kritis peserta didik. Yang kedua, peningkatan keterampilan berpikir kritis peserta didik berdasarkan perolehan skor N-GAIN pada kelas kontrol sebesar 0,37, sedangkan pada kelas eksperimen skor N-GAIN sebesar 0,56, kategori sedang juga. Dan yang ketiga, sebagian besar peserta didik tertarik terhadap pembelajaran menggunakan e-modul berbasis contextual teaching and learning dengan persentase rata-rata 77,71%. Dan yang terakhir ada saran yang pertama, peserta didik harus dijelaskan teknis pembelajaran terlebih dahulu agar bisa beradaptasi dengan model pembelajaran yang baru. Yang kedua, e-modul berbasis contextual teaching and learning cukup efektif jika diterapkan pada masa pandemi COVID-19. Selain praktis, bisa juga menambah pemahaman apabila tidak ada pembelajaran tatap muka. Dan yang ketiga, e-modul yang digunakan harus menarik minat peserta didik agar mau membaca dan memahaminya. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di simulasi sidang kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan sebuah pantun. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.